Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, awal persuaan dan perjumpaan kita barangkali sekedar untuk kenalan lah. Karena maupun tak lo kenal dengan Bapak Ibu secara mendalam. Tadilah mawali kita berada di komplek Pondok Pesantren Abi Center yang kini jumlah murid kita 800-an lebih, tenaga guru 75, tambah pegawai dan seterusnya ya mencapai 900-an lebih lah kita siang malam, karena wajib tinggal di pondok jenjang pendidikan SMP dan SMA, diramu dengan pelajaran kepondokan. Tapi kita mengambil jalur Diknas. Komplek kita luasnya 3 hektar. Terdiri pada laki-laki perempuan. Di samping kita itu perempuan sampai ke belakang. Dipisah. Putra sana. Ruang belajar dipisah, salat pun dipisah. Kompleknya satu, cuma dipisah. Amor Siko sebagai penjaga komplek putri. Karena rumahmu Siko. Atau sekadar pemberitahuan. Nah, kita awali judul kajian kita, itu berilmu sebelum beramal. Kita kutip hadis dulu. Tidak usah mencatatnya lah mencatat. Tapi kalau ingin menghabiskan pena dan melatih sendiri silakan. Lalu catatan nanti 3 bagi. Tapi nanti kita bagikan supaya jangan fokus gitu. Diawali dengan hadis Nabi lah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' ilal jannah. Haji yang mabrur itu laisa lahu, tidak ada baginya jaza' balasan. Bahkan balasan yang pantas, yang patut adalah surga. Tapi haji mabrur tidak gampang, tidak mudah. Karena kita tahu syarat diterimanya amalan 2. Yang pertama ikhlas. Ikhlas, sederhananya ikhlas itu kan memurnikan peribadahan kita semata-mata mengharap ridha balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur riya, ingin pamer, ingin dilihat, ingin dikenal, ingin disebut, ingin dipandang. Murni kita melaksanakan ibadah itu hanyalah untuk mengharap. Lebih khusus haji yang rentan ria. Rentan ria sebab sejak semula orang lah tahu sok ke haji. Semula lah tahu orang ke haji. Semenjak sibuk-sibuk menasi, sibuk-sibuk mengurus segala sesuatunya. 8 bulan ke depan kita sibuk. Ya ngurus ini, ngurus itu lah. Kadang-kadang ada tambahan-tambahan lain yang butuh kesabaran. Susah kita menyembunyikan payah haji. Yang akan dijaga cuma lah keikhlasan itu. Lebih-lebih di sini apa kok? Orang suka oleh Waalaikumsalam, silakan masuk. Di sini nanti itu untuk orang bagaimana orang ingin mengabadikan kenang-kenangan itu tidak salah. Cuma menjaga itu yang penting. Kalau keikhlasan tidak ada, tidak bisa, jangankan mendapat mabrur, amalan tersebut tidak terima. Nah, yang kedua adalah amalan itu benar, sah. Benar, sah, yang katakan benar mengikuti ajaran Nabi, tuntunan Nabi. Khudhu manasikakum anni. Tiba di salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tiba di haji, khudhu manasikakum anni. Ambillah, pelajarilah cara-cara manasikmu daripada aku. Daripada manasik Rasulullah, kalau nanti lahir hadis-hadis tata cara manasik Rasulullah SAW. Amal itu harus dengan ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu besar sekali kemungkinan salah. Sedangkan orang yang berilmu beramal pun terkadang
Salah. Lebih-lebih haji. Haji bukan hanya pergi ke Makkah. Tapi kita situ beribadah kan? Ada salat kan? Ada doa, ada zikir, ada istighfar, ada ibadah-ibadah sunnah lain. Jadi bukan hanya semata-mata haji. Kalau haji 6 hari cuma. 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. 6. Ulang lagi. Tapi kenapa kita 38 hari pulang pergi? Karena di situ bukan hanya untuk itu. Itu memperbanyak ibadah di 2 tanah haram. Makkah dan Madinah. Lebih-lebih salat. Jadi berarti salat pun harus kita tata ulang balik. Salat-salat sunat harus sedikit banyak harus dikaji ulang balik. Doa-doa, zikir-zikir, salawatan, istighfar, cara tobat dan baca Quran. Semuanya ibadah yang kita laksanakan selama 38 hari. Kenapa 38 hari? Sehari pergi, sehari pulang. Tinggal waktu 38. Selama 38 hari, 8 hari di Madinah, 1 bulan di Makkah. 8 hari kita menghabiskan waktu di Madinah. Banyak loh amal-amal ibadah yang harus kita ketahui situ. Itu yang harus kita pelajari menjelang pergi. Maka istilahnya kita istilahnya lah namanya untuk mapadik-padik. Barangkali kalau kita ditampai menasik, karena banyak pengumumannya, banyak iklannya barangkali, atau segala macam, kita talk murni memberikan keilmuannya dan teorinya. Dan kita buka nanti adanya tanya jawab. Jadi kalau kurang paham langsung ditanya, tidak masalah insyaAllah. Kita kembalilah. Jadi balasan haji mabrur itu surga. Berdoalah untuk dapat haji mabrur. Karena tidak semua orang haji dapat mabrur. Istilah bawah-oloknya, tidak semua orang ke Makkah haji. Dan tidak semua orang haji mabrur. Jadi pergilah ke Makkah, hajilah hajinya mabrur supaya masuk surga Allah. Ini. Nah, mari kita masuk. Haji ya merupakan ibadah khusus lah. Ibadah spesial. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada catatan khusus. Ya. Berapa kali pun kita berhaji, maka haji yang diterima sebagai yang wajib hanyalah haji yang pertama. Bolah malik. Kalau bukanlah cok haji, tapi nan haji sebenarnya haji yang pertama. Kau hajilah cok lo haji. Bakal mengawani ibu haji cok. Taruhlah setiap tahun kita haji, tapi yang haji yang wajib yang pertama. Berapa kali pun kita berhaji, maka yang diterima sebagai haji wajib yang pertama kali. Diulang pun tak boleh. Yang pertama penentu. Itu makanya. Karena kesempatan haji kini hanya sekali. Rasanya mukjizat kalau bisa orang 2 kali untuk tahun-tahun berikut. Karena daftar antrian panjang. Jadi berlindung diri kepada Allah daripada riya sebagai orang yang telah pernah datang berulang ke sana pembimbing haji. Kalau mau mengecek kanak lah, mau kecek kanak. Membana ayah lah, membana apa lah. Bayuyu bana lah. Kalau awak mengecek kanak tapi kalau kapak-kapak tu tak begitu. Tapi kanak bersungguh-sungguh lah. Kesempatan hanya sekali diulang dan tak. Mudah-mudahan diulang tu bisa melengkapi, pelengkap cuma. Pelengkap, penumbuk, penambah, pembilai, penyisik. Kuat. Tapi yang penentu bapak yang rata-rata belum haji lah. Taruhlah bisa haji berikutnya, DPT kita banyak, bayar 500 juta misalnya, bisa haji furada. Tapi berbeda yang pertama penentu. Secara serius memintaan sungguh-sungguhlah
Kalau haji ilmu ini, ini tadi kan. Ya. Berapa kali pun kita berhaji, maka yang terima sebagai yang wajib hanyalah haji pertama. Bagi kita, bagi beliau, pelengkap, penyempurna, penyembuang, pemilai, penumbuk, penyumbek, penyisi. Tapi dan penentu yang pertama. Mudah-mudahan 2 kali haji, 3 kali haji bisa menyisik-nyisik. Tapi penyisik kan tak sama dengan barang yang disisik kan? Ini mesti penyisik. Tiba di kain cabiak kan tak penumbuk tu nampak dulu. Kainnya kan? Jadi haji yang kedua penyisik. Tambah umrah pelengkap. Di samping ada sekian banyak fadilah umrah pelengkap sama dengan salat sunat. Ibadah-ibadah wajib itu kan ada salat-salat sunatnya. Salat kan salat sunat itu pelengkap, penyempurna, penuh kuat, pembilai salat-salat wajib. Puasa begitu juga. Haji adalah umrah. Zakat disedekah-sedekah. Begitu semua. Ya. Kecuali bini kedua tidak pelengkap tu dah. Itu lain masalah kan. Jangan terlalu. Jadi kesempatan melaksanakan kewajiban haji hanya sekali dan tidak mungkin terulang lagi. Kalau untuk bisa tidak mungkin. Untuk itu berbekallah dengan ilmu. Kenapa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus ada terlebih dulu sebelum al-qaul, berucap, dan beramal, berbuat. Ya. Ilmu mendahului amal. Ilmu mendahului ucapan, kira begitu. Ilmu. Tidak bisa kita berucap dalam haji, dalam ibadah tanpa dasar. Katanya dalil. Dalil harus ada itu. Begini, dalam satu pelajaran orang-orang jahilun mutanassikun, orang-orang jahil yang tidak punya ilmu tapi rajin beribadah, fasaduhu kabirun. Orang yang jahil, yang tidak berilmu, rajin beribadah, kerusakannya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena dia tidak pernah menyadari amalan-amalan yang dilakukannya adalah tidak benar, menyimpang, turut-turutan. Apalagi dia tidak mau bertanya, tidak mau mendengar, tidak mau membaca, menganggap apa yang dilakukannya lah benar, sangat berbahaya. Jadi fasaduhu kibir. Jadi al-ilmu qabla. Satu. Itu Imam Bukhari itu. Berikutnya katakan, setiap orang yang hendak beramal, dia dituntut untuk mengetahui, dituntut untuk mengetahui dan memahami. Mengetahui dan memahami amal. Amal yang akan kerjakannya. Tidak usahlah beribadah, Pak. Tidak usahlah haji. Ya ibu-ibu sih kita bicara. Kalau ke dapur tidak pandainya, minyak habis, sambal dah lama. Minyak habis, sambal dah lama. Awak pandai waktu terbuang. Laki pemangi mintu pemerang. Awak tinggal memintu. Minyak habis, sambal enak. Arang habis bensin minasol, gitu jadi. Tak guna-guna, sia-sia. Kada buat, kapalang tukang, sak kayu. Kapalang tukang, kayu habis. Kamari karek, kami potong. Banyak kau tak buang. Itu logikanya. Tak pandai ke dapur, istri lelaki pulang lihat. Pulang sudah kau aja kan?
Jual lagi ni elok sebegini kan. Dan sudah pulang. Raja salah. Ha? Masak kopi dia piti. Bawa ke ibadah. Patang boy anak-anak juga. Ambo kan sering waktu sore mengisi pelajaran umum tu anak-anak. Kalau pagi-pagi mau sibuk. Masuk anak beliau. Biasanya habis asar memperbaiki ibadah mereka. Wajib hukumnya dalam memperbaiki ibadah. Sebab bertanggungjawab bos. Di sampingnya belajar formal lain, tapi ambo wajib memperbaiki. Anak itulah terbiasa diajari semenjak di surau mengaji. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Diulang 10 kali itu dia baca balik. Dan itu nama masuk dulu. Dia rekam petang. Ulang lagi. Kalau baca lambat-lambat fahamnya. Allahu Akbar kabira tu awak perluan. Allahu Akbar cik. Sesudah tu Allahu Akbar kabira. Kan dua Allahu Akbar nak. Jawab ni biasa kan langsung si kabirau. Ma pelu itu siapa ya? Karena lah terbiasa itu diajarkan. Merubah apa ya? Berkali-kali Allah Akbar kabirau. Ulang lagi. Allah Akbar kabir. Lalatah. Samulai wasilah inni wajjahtu wajhiya pandai penerangan. Itu tidak sambungannya. Ya. Ujungnya wasilah. Wajah tu wajah Nabi baca. Allah Akbar kabira sahabat yang baca yang setuju Nabi berbeda kasusnya kan. Tapi dia ajar nyambung sampai kini payah memeluk salah anak saya payah. Nyala dapat paham baca coba baca. Tapi tiba prakteknya langsung biasa balik langsung. Dan itulah nantagari. Itu susahnya kalau amal kita dulukan tanpa ilmu. Nah, itu turut-turut. Hanya satu bacaan satu. Susah. Yang paling payah cale, merubah baca Qul a'udzu birabbin nas. Ini besok panjang mah. Bismillahirrahmanirrahim. Man. Qul a'udzu birabbin nas. Tadi dia anak. Nanti beri malih. Malikin. Sampai kini payah. Orang tak biasa payah merubah. Ini tak boleh panjang. Cuma dek majanya beri itu dulu. Ya kan dulu panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Cuma ini budu ya. Kalau panjang berubah artinya kan. Jadi kalau tidak diajar dasar-dasar itu dengan yang betul sekali, payah. Merasa bacaan salawat kalau dicek bisa jadi tidak banyak salah. Bisa jadi tidak betul. Apalagi ke Makkah. Jangan dengar cerita-cerita orang. Mau di Makkah, muka-muka jangan. Kalau orang tu tidak berilmu, tidak ustaz, tidak guru, jangan dengar cerita. Intinya harus berilmu. Tidak mungkin tidak berilmu. Dituntut untuk mengetahui dan memahami, amal yang akan dikerjakan agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang menyebabkan amal ditolak, tidak diterima. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, kata tertolak mentah-mentah. Tertolak dia. Tidak terima tolak kan? Man abadallaha. Siapa yang menyembah Allah atau beribadah kepada Allah bighairi ilmin. Bighairi tanpa ilmu. Kana adalah ma yufsidu. Adalah yang dia rusakkan lebih banyak daripada yang baik. Yufsidu rusak.
Yuslihu memperbaiki. Jadi yang rusaknya lebih banyak daripada tanpa ilmu. Kadang-kadangnya majau orang loh deh. Ya jangan orang. Kadang-kadangnya mencontoh orang loh. Parah gaji. Parah gaji. Man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, adalah apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang baik dikerjakannya. Silakan baca terjemahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan kitab Majmu' Fatwa Ibn Taimiyah jilid 2. Kira begitu. Itu penekanan pentingnya ilmu. Jadi pengalaman kemarin lah, jamaahku banyak bila ke praktik, lebih ke praktik. Mau bilang sabarlah. Untuk apa cepat-cepat praktik, kan ke Mekah dah. Itu tempat kan sih hampir banyak penuh di lapangan. Bila ke praktik lebih, untuk apa praktik? Yo, orang lah praktik, tidak praktik nak dulu. Teorinya begini, sudah dapat nanti lengkap, baru kita. Jadi orang candu amalnya dulu daripada ilmunya. Kita ambil teori lah. Kau dapat di kita. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, kami dengar, kami patuhi. Kami dengar itu kan ilmu. Ata'na amal. Tidak wa ata'na sami'na. Kalau ata'na kami taat, baru kami dengar. Tidak mendengar dulu. Kami dengarkan sebaik-baik secara sesama, paham, jelas, baru ata'na kami patuhi dalam bentuk amal. Kira-kira begitu. Nanti di mana salah kami ampuni, ghufranaka. Itu pentingnya ilmu. Bro, dikatakan juga, silakan dikatakan juga bahwa tidak boleh kita beribadah asal-asalan. Ini ibadah. Selesailah itu. Tidak boleh. Orang yang beribadah tanpa ilmu ibarat orang yang telah salah jalan. Kita kutip satu. Al-amilu. Sorry. Al-amilu bila ilmin. Orang yang beramal bila ilmin, tanpa ilmu. Kasairi bila dalil. Kasai. Seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Tanpa pembimbing. Dalil, petunjuk pembimbing. Orang yang berjalan, jalan itu baru sekali itu ditempuhnya tanpa pembimbing, tanpa penuntut. Bayangkan. Saya angka Google kita buka cek sasih. Kalau mau ke pematang sawah di bawah jalan. Masa aja Google. Nak bisa undang masuk. Ini kama. Jangan percaya nak Google tu pak. Cuma pematang sawah. Berhenti pematang sawah. Kira-kira kesinian jalan. Jadi namanya bila dalilin, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing, tanpa pakai jalannya. Wa ma'lumun anna ataba misli hada. Danlah diketahui benar. Sangat diketahui benar. Terjemahan tadi ya, orang yang beramal, keterjemahan. Tanpa ilmu bagi orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi, dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapat kesulitan. Akan mendapat kesulitan dalam perjalanan tempuhnya. Taruhlah dia biasa selamat. Wa in qudira salamatu. Andai kan ditakdirkan dia biasa selamat, ittifaqan nadiran. Itu sulit. Jarang sepakat orang yang menyatakan orang berjalan sendiri tanpa penuntun baru sekali itu langsung selamat. Jarang orang sepakat. Nadir jarang. Fa huwa ghairu mahmud bal ma'mumun 'inda al-uqala. Bahasanya menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak terpuji, bahkan dapat cela karena membuang-buang waktu. Belajar agama tidak boleh atau tidak. Kacau. Orang yang beramal, ada orang yang berguru tanpa guru,
kemungkinan besar setan gurunya. Kok bukan ilmu dunia, Pak? Ilmu dunia silahkan otodidak. Belajar tukang, belajar menembok, belajar menjahit, belajar mengukir, belajar menggalih. Silahkan otodidak, tidak masalah. Tapi dalam masalah ilmu syar'i, ibadah, setan tidak membiarkan. Setan tidak akan membiarkan. Di muka lah Pak tadi. Pak. Di muka. Setan tidak akan membiarkan orang beribadah benar. Jadi jangan coba-coba otodidak dalam belajar agama. Ada teman-teman yang jadi ustadz, jadi penceramah, tidak mau belajar. Hanya rajin membaca internet. Nah, itulah Pak ya, parah. Dia ceramah. Bisa terusnya begitu. Pakai pembimbing ini. Ya kan? Kok kita cakap penekanan pentingnya kita ilmu. Begitu juga manasik. Haji tahun kepatang biayanya berapa? 46 ya. 46. Itu yang jale-jale sih. Halo lele. Halo kelompok kasua ke pulang di sini kok. Uang sekian. Waktu sekian. Pengorbanan sekian, masa tunggu sekian. Tidak dapat apa-apa nilai di situ. Gara-gara tidak berilmu. Gara-gara tidak berilmu. Habis. Jadi sebagai pembuka itu mau kita pilih judul penting Bapak Ibu mempelajari manasik haji itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh secara benar dan benar-benar sungguh-sungguh. Kenapa? Yang tadi alasan. Salah satunya kita lama menunggu. Waktu sudah terbuang, uang sudah disimpan. Kesempatan untuk haji berikutnya mukjizat. Mukjizat. Benar, sudah tunggu orang. Nah, gini. Hasan al-Basri, kau masih yang tadi Hasan al-Basri mengatakan al-amilu ala ghairi ilmin kas-saliki ala ghairi tariqin. Orang yang beramal amil, orang yang melakukan suatu amal, suatu ibadah ala ghairi ilmin, tanpa ilmu, kas-saliki, seperti orang yang melewati melalui jalan ala ghairi tariq, orang yang berjalan tidak pada jalan yang sebenarnya. Meraba-raba Rasulullah kabari jalannya Pak, tapi tempuh salah jalan keluar. Rasulnya kesikol Rasulullah jalan. Begitu. Meraba-raba. Beribadah jangan coba-coba begitu kok ibadah. Dan seterusnya. Itu mau kutip-kutip supaya penegasan pentingnya kita berilmu. Nah, yang dimaksud ilmu di sini adalah dalil. Dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Setiap orang beramal dia harus tahu dalilnya, alasannya kenapa dia melakukan itu. Maka siapa yang beramal dia sudah tahu dasarnya dari mana, ya. Dalilnya apa? Berarti dia sudah beramal dengan ilmu. Sebaliknya orang yang beramal namun tidak tahu dalilnya, alasannya, belum dikatakan dia beramal tanpa ilmu, dia taklid. Tapi kalau orang awam bagi mereka adalah keterangan dan fatwa ulama yang mendasari pelajarannya, nasihatnya dengan dalil. Yang mengerti dalil adalah ulama, ustadz dan guru. Bagi orang awam
Tidak perlu cari-cari dalil. Tapi dengar saja guru yang mengetahui dalil. Itu yang penting. Masa-masa orang cari dalil, kok nak jadi ke Mekah? Cari dalil saja. Serahkan kepada guru yang faham, yang faqih, yang rasih, yang alim. Alim yang berilmu, yang faqih, yang paham, yang rasih, yang mendalam. Silakan belajar dari siapa saja. Yang penting kita percaya kepada orang yang tempatnya kita menimba ilmu. Itu penjelasan dan penekanan pentingnya kita berilmu. Apalagi apa namanya? Ke Makkah kok Pak. Itu banyak yang harus kita ilmu. Sajak ke Warangke yang jarang dibahas orang. Semenjak kita keberangkat meninggalkan keluarga, kita harus menitipkan keluarga dulu. Sunnah Nabi begitu. Titipkan kepada orang yang bisa dipercaya, itu kan keluarga itu tinggalkan. Lalu biaya, kemudian pesan-pesan kalau kita termasuk orang yang banyak urusan atau banyak hal-hal kita pesankan. Sebab perjalanan kita jauh amat. Nabi menyuruh kita titipkan keluarga kepada orang yang dipercaya keluarga. Kalau pesan, tulis pesan. Ambo pribadi saya tengok ke Makkah, tulis pesan. Berkumpulan anak-anak rumah cik baru, jangan rumah cik. Berkumpulan dan sana ambo dia termasuk penghulu pucuk, jadi berkumpulan kemana-mana kan mengundang. Walaupun umrah, sebab kesinan tu beramu saji ilongkang doa tu. Okey, saji ilongkang ke Makkah beramu cik. Berapa para ulama nak melongkang. Rusak datang langit, cari. Lebih turbulensi tu. Tahampuk bawah. Paling pernah lama dulu tampuk ke bawah. Encak je. Semua orang pesawat tu kena Tuhan saudara. Astagfirullah ya Allah, la ilaha illallah. Jadi semenjak jalan ni, semenjak kita payahlah kita lah nulis pesan, nulis wasiat. Memberikan amanat-amanat. Bermaaf-maafat ya. Ya. So kita pergi aman. Kalau kita termasuk orang yang berhutang yang tak jatuh tempo, kita titip orang. Karena ada hutang yang tak jatuh tempo, ada hutang yang jatuh tempo. Buat pergi ke Mekah. Jika ambo ditakdirkan sakit atau jatuh atau apa mah tak tahu dah. Tapi malah ambo beryoyo lah. Andaikan ditakdirkan ambo tak balik, ambo limpahkan. Itu jadi hiwalah ambo limpahkan kepada anak ambo, kepada adik ambo, kepada keluarga jadi. Berapa banyak orang meninggal sana? Dan seterusnya. Itu satu kapai. Kemudian bagaimana mestinya kita dalam perjalanan. Sejak mulailah tu kita naik kendaraan bagaimana, ketika kendaraan mendaki bagaimana, ketika menurun bagaimana, andaikan terjadi bagaimana, kemudian orang musafir itu bagaimana salatnya, salat musafir. Panjang masalahnya. Jadi tidak hanya amalan tawaf, apalagi sa'i, wukuf, melempar jumrah, bukan itu. Itu hanya 8 hari. Tiba di umrah hanya sekali hari. Umrah sebentar. Umrah itu hampirnya. Ihram di mikat. Tawaf, sa'i, tahlul selesai. Nak ada orang umrah 2 hari itu. Di sini 2 hari umrah orang setengah hari berlama. Maka 2 hari dalam umrah, lama benar orang umrah. Orang alam mana tahu tu. Bangku 2 hari orang umrah, tak ada dah. Saya macam 2 hari umrah. Umrah paling lama setengah hari. 3 jam, 4 jam selesai. Setengah hari kan 6 jam. Nenggeyo-geyo 6 jam. Kalau iya je. Sebabnya harus tawaf pakai gerobak. 2 hari mengarang sinan. Itu orang mau ibadah sinan. Segitu umrah haji 6 hari cuma.
Tadi ada wali haji 6 hari. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah namanya. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah hari Arafah. 10 Zulhijjah hari Nahar. Nahar. Sabaleh hari Qarar namanya. Qarar. 2 baleh nafar awal. 3 baleh nafar zani. Sabaleh 2 baleh 3 baleh tasyrik. Masing-masing harinya punya nama. Punya amalan khusus. Punya kiris khusus. Punya fadilah khusus. Punya tata cara khusus. Dia nama. Itu non haji. Jadi ke Makkah bukan hanya itu masalahnya. Bukan hanya itu. Banyak amal-amalan yang disunnahkan yang mesti kita ilmui masing-masing. Jangan sampai terjadi sifatnya ya asal-asalan atau bahasa uru-uru. Tahu uru-uru? Undang aja, undang ada. Lebih-lebih Bapak istilahnya almar'u ala dini khalilihi. Seseorang kau sesuai dengan agama temannya. Arti agama begitu hebatnya pengaruh teman, orang bisa berpaling agamanya. Kebiasaannya, tingkahnya, sifatnya, gaya bicaranya akan dipengaruhi. Jadi seorang kalau berteman dengan si A, lama-lama nanti perangai si A dapat. Jadi kalau dikatakan oleh sebab itu fal yanzur ahdukum may khalil. Hendaklah salah seorang kamu itu memperhatikan siapa yang akan dijadikan teman. Nah, tiba di Makkah itu banyak dapat kawan. Nyoba kawan, siapa kawan di rumah? Itu kawan di sana. Padahal kawanku potah. Ku pajalan. Mencele di mana mencari makan apa? Kalau mak sebut nasi sinan tu jenis kapau sama aku ada kan? Oh, sinan lah makanlah, sinan lah makanlah. Di paturi itu tiba sinan, awak mangga sinan. Jadi kawan gua pengaruh, sangat berpengaruh. Ada orang yang nak mau pisah kawan. Nah, padahal kawannya itu banyak melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu kesempatan. Akhirnya lah tiba rumah baru nyesah-nyesah. Satu pengalaman. Yang kedua, setiap PAI umumnya tetap mengadakan acara kajian setiap hari. Kadang di hotel, kadang di luar. Mengingatkan setiap hari. Jadi ada, tidak semua orang mau mendengar kaji. Nama seorang. Nama seorang. Jadi beliau ada dan lah mengerti gitu. Ini ketua rombongan lah dilatih lah untuk haji 3 hari di Padang. Tapi kita tahu dasarnya siapa, latar belakangnya apa. Cuma masalahnya dari ketua rombongan. Inilah merasa pintar, merasa alim, sekarang lah jadi ustaz lah. Ini 3 hari ditetar di Padang sebagai ketua rombongan. Ketua rombongan. Apa petugas-petugasnya lah sekarang lah menjadi apa? Menjadi guru besar. Jadi ketika kita dua-dua menjalihkan kawan begini, masalah salat lah, masalah zikir, masalah doa, masalah istighfar, masalah taubat, masalah nanti amal-amal ibadah yang lain lah. Bagaimana Jumat di Makkah, nanti di setiap Jumat subuh apakah orang baca sajadah atau bagaimana semuanya kita terangkan. Nya sosok dak nu. Sebabnya lah cecale orang tu paisa lah. Ya kelompok lah. Tiba di kampungnya saya-saya. Nyasa ini dah ngalu kaji oleh kampung. Dia baca-baca ambo yo dulu taputru nafasu mulah. Hilang selji oleh aja. Kena sama yang lalunya. Jadi orang kebanyakan mereka itu menyesal. Karena yang tadi ke Makkah bukan hanya tawaf, sa'i, wukuf, mabit, melempar jumrah. Bukan hanya itu. Hari-harian kita dipenuhi dengan aneka ibadah.
contoh berikutnya. Yang sering itu terjadi di situ, Pak Haji, di hari Jumat. Di hari Jumat kan subuh orang membaca ayat sajadah. Ayat sajadah. Di situ kadang dibaca orang, kadang enggak. Kadang dibaca, kadang enggak. Mereka di situ sesuai dengan sunnahnya, kalau mau sujud sajadah pakai takbir ke bawah dan takbir lo kate. Adalah masyarakat kita yang di kampungnya tidak pakai takbir, langsung saja jatuh ke bawah. Bawa di Masjid Jamiat Tiga Balai lama itu kini, sebab imamnya muda, lama lah pai. Nan imam muda ko langsung saja ke bawah. Aku katalah tak terjafa saja. Ketika awak mengajinya keluar, itulah penyakit imam. Wah. Tiba di Makkah, orang awak banyak sasek. Di situ orang wahum la kan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujadaw sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Orang rukuk. Rukuk. Ada yang rukuk, ada yang tertagak sih. Sebut sebagai orang ke bawah. Sebagian yang tahu sujud tidak apa. Yang tak tahu rukuk nan cek lai. Ada rukuk ada sujud. Awaklah tarangan itu. Nah, kok model orang siko baik kuahnya. Balai ndak balainya wak pi kok model sikuah. Besok kalau terjadi Jumat besok kalau terjadi orang begitu, nah, hati-hati. Ini Jumat lah. Jumat di Madinah Makkah sama. Jadi kira-kira tak kalah awak pandangannya. Petang kalah kecian juga. Ya terkena sewaknya. Ya rata-rata orang lebih tiga sih kalau di Jumat misalnya. Setiap tahun, setiap hari. Sebab orang datang orang datang misalkan satu hari. Umrah setiap hari. Tidak orang awak umrah kan. Setiap Jumat itu 3 ukuran. Sujud, rukuk, tatagak. Tidak tentu sih. Beku imam Allah Akbar kata. Orang rukuk cekok, kok Allah Akbar? Tidak sambil midah. Parah. Aku contoh kecil yang tidak beri. Contoh berikutnya, kau mau contoh-contoh saja supaya banyak contoh kan. Di situ setelah salat jenazah, salat jenazah itu, orang di rakaat ketiga lama. Amo sendiri setiap pergilah. Kadang-kadang lah tamat di kita doa 3 buah doa. Salat jenazah kan banyak doanya di rakaat ketiga, di takbir ketiga. Ya, lah kita baca 3 buah macam doa. Tapi ini masih alun lah. Masih tambahnya doang. Orang awak itu tidak dapat sepanjang. Ini ada aja lu sampai wa'afi wa'fu anu. Saya tenang deh. Tak lama tenang. Dan orang Sinan setelah takbir kampe langsung salam. Ya kan? Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang awak kok tak pakai doa aja. Doa aja. Karena mereka memahami tujuan salat jenazah itu adalah untuk berdoa. Maka mereka lamakan doa di takbir ketiga. Di rawak, lama berdoa itu sudah salat. Sudah salat jenazah, nu berdoa. Padahal tujuan salat jenazah untuk berdoa itu benar. Itu perbedaan. Sehingga bingungnya orang awak sini. Kok capek sih imam takbir kampe? Walau tamat di sini. Imam itu kan harus menunggu awak. Tak nunggu awak. Tiba salat jenazah ndak agi tahu lah kon produksi kon mati kon laki-laki ndak. Wak nang ngerti bahasa Arab. Angkat baca kan. Rata-rata orang meninggal banyak senan. Kadang-kadang ada produksi meninggal baru atau produksi meninggal campur. Apa cara bacana? Ikut pun diilmui sebab salat jenazah 1 hari. 1 waktu salat. 1 waktu salat. Anehnya orang tak mau percaya itu. Tidak ikut salat jenazah rugi. 1 kali salat di Masjidil Haram tu nilainya 100 kali ribu, 100 ribu kali lipat salat tempatnya lain. 1 kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100 ribu kali salat
di tempat masjid lain. Di Madinah sama dengan 1.000. Di medan pertempuran di Palestina sama dengan 1 juta. 1 juta. Nggak ikut salat jenazah. Bertamu tanya ke Bapak lah pernah salat jenazah 1.000 kali. Dijadikan 1.000 kali Nah, sinan andaikan kita pakai hadis umum itu 1 kali nilainya sama dengan lagi tambah. Sebagian kita itu ilmu ceko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ada langsung tegak salat sunat. Tanpa zikir, tanpa doa. Di kawan, cari orang tegaklah. Orang sudah tu salat jenazah. Suku Jepang, suku Japeh, corang Jawa baju gitu. Jadi keteh pak di bawah, di lo ke bawah, terbuka ada teh. Begitu. Sebab orang salat sunat, awak tahu salat sunat, orang salat jenazah. Padahal salat jenazah tidak bisa ditunda. Salat sunat bisa ditunda. Akhirnya sepotong-sepotong. Situ contoh-contoh penting kita berilmu dan menimba pengalaman bagi orang lah berpengalaman di bidang itu. Karena terlalu banyak hal-hal yang kadang-kadang di manasik tidak terbaca. Apalagi kalau manasik itu jumlahnya ramai. Lebih-lebih kalau kami mengisi manasik itu banyak galak. Dapat guru nan suko penceramah galak cik judulnya pi malala kian kemari kok begitu beko. Akhirnya target tiba di sekolah tidak tercapai target. Nah, tidak sampai target. Atau beko tidak nyambung. Apalagi kamu kalau mau dulu mengajar di manasik haji. Ramai, bisa raya ramai. Sakit alun tergedi lah. Masih tahun 2000 Sabale Kawah masih ramai ya. Masih ramai sampai ratusan. Ya, ada duduk belakang. Orang darah mukanya duduk belakang tu motah. Umur lah 60 lah. Dia tangkap lah. Kurang loading pun banyak nama lalu. Manusia alamat loading lalu. Mencatat indah. Kadang-kadang guru menerangnya cerita belakang tu kamu mengalami itu. Berekam tak loh. Tiba di luar. Habis di pintu saya kaji. Orang tiba siko mengangak tiba di Makkah. Maka kita pelatih pembimbing itu nasibuk sebenarnya. Lepas kali tahu rasul no lah 7 kali kayak rasul. Tadi mau tahu 6 kali boleh keluar sekali panik boleh hendak. Jadi contohnya begitu. Kalau enggak, karena apalagi nanti bapak-bapak yang pergi di agam itu hajinya haji mandiri. Urus diri sendiri, manasik sendiri. Tidak ada pembimbing. Yang pembimbing kau pakai KB IHU. Ada ustaz khusus pembimbing. Tergantung lo ustaz pembimbingnya, saya ustaz juga. So, kalau tidak ya harus kita rata-rata kan diagam wah. Harus ilmui sebuah seorang. Kadang-kadang orang bertanya lo kau, awak bertanya kan yo? Bertanya lo kau. Satu pesawat, satu pembimbing ibadah. Satu pesawat itu namanya kan kloter. Kloter kelompok terbang. Kelompok terbang 4. Satu pesawat 400 lebih. Satu orang pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah kok ya dulu nampak dan tak paham tergantung. Lai kata orang sebanyak itu orang. Terkapir. Berarti bapak, ibu yang akan pergi haji, lebih-lebih yang tak masuk ke BHIU atau yang diagam tak ada pakai harus dibekal. Bekal ilmu, bekal tulisan.
kita mencoba untuk membekali dengan tulisan. Dan tulisannya lah, terlampau lah selesai tulisan. Tapi akan kita baru-baru tulisan. Kini pun lah, silakan. Dan kaji sebentar aku, atau apa yang kita jelaskan sebentar aku lagi tulisan, insyaAllah. Kalau ambo bagi-bagian, tak ada kemengantian suka. Ambo bagian tak ada kemengantian. Apa yang kita terang tadi, lado siko. Ya. Apa yang kita jelaskan tadi sudah ada. Oh, pemirsa ingin jadi aku jujur. Ini ada yang minta tayangkan kami di rumah saya. Silakan. Barangkali itu pengantar pertemuan awal, pertemuan perdana kita dalam pembekalan kita untuk berangkat si haji. Silakan baca dulu. Kalau ada yang ragu silakan tanyakan, atau kita dialog-dialog bahas strategi kita untuk hari-hari selanjutnya. Kita akhiri dulu sementara, alhamdulillah menjelang kita selesai membaca.